Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilanda Gatra Putri, NPM 1804021048. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Dana Yayasan Widya Asih Bali Sejahtera Foundation. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Rahmawati Istiarini, MSAK. Adapun alasan mengapa saya memilih judul ini pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, selanjutnya saya akan mengupas sedikit latar belakang yang saya teliti. Latar belakang. Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya lebih tampak sebagai lembaga sosial. Tujuan didirikan yayasan adalah untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Biasanya di dalam organisasi atau yayasan terdapat sebuah anggaran. Adapun yang dimaksud dengan anggaran adalah sebagai alat perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Dalam yayasan, anggaran yang selalu diberikan pemerintah digunakan untuk menjalankan program kerja serta pemeliharaan fasilitas dan operasional dalam yayasan. Sehingga anggaran yang diberikan pemerintah haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan yayasan. Dalam pemberian anggaran, pemerintah seringkali mengurangi dana yang diajukan yayasan karena berbagai macam faktor, sehingga dapat mengurangi program-program yayasan yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga peristiwa ini dapat berakibat pada tidak maksimalnya kinerja yayasan terhadap program kerja yang akan dijalankan dan telah direncanakan sebelumnya. Contohnya terjadi pada Yayasan Widya Asih yang berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, di mana anggaran yayasan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan oleh pihak yayasan. Anggaran tersebut yang seharusnya dapat digunakan untuk menjalankan program kerja dan perawatan fasilitas yayasan menjadi berkurang, sehingga hal tersebut harus ditanggung oleh yayasan dengan dana seadanya. Bahkan harus ditunda dan tidak bisa dijalankan sama sekali. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana cara Yayasan Widya Asih ini dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah agar dapat mencukupi kebutuhan dari Yayasan Widya Asih ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Dana Yayasan Widya Asih Bali Sejahtera Foundation. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang yaitu yang pertama, bagaimana ruang lingkup dan perencanaan dari Yayasan Widya Asih. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas dari Yayasan Widya Asih. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan dari dana dalam Yayasan Widya Asih. Sedangkan untuk tujuan masalah yaitu yang pertama, untuk menganalisis ruang lingkup perencanaan dari yayasan. Yang kedua, untuk menganalisis akuntabilitas dari Yayasan Widya Asih. Yang ketiga, untuk menganalisis pengelolaan dari dana dalam Yayasan Widya Asih. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang perencanaan dan pengelolaan dana yayasan. Yang kedua, secara praktis,
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang ditetapkan pihak-pihak yang berkontribusi pada yayasan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian yayasan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, tujuan dari yayasan tidak semata-mata untuk mengutamakan keuntungan atau mencari keuntungan, akan tetapi lebih bersifat kepada kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Adapun sumber dana yayasan diantaranya terdiri dari pembiayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang ataupun barang. Nah, selain itu, yayasan juga memperoleh dana dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat seperti berupa wakaf, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan. Perencanaan yayasan. Nah, yayasan sebagai suatu organisasi dan profit ini mengarahkan proses perencanaannya kepada sumber daya yang tersisa. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh. Nah, dalam perencanaan sumber daya, utama yang diperlukan adalah waktu pengelola, waktu pembina, dan uang. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum membuat komitmen perencanaan, yaitu yang pertama, keterlibatan komitmen kepemimpinan yang aktif untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dalam proses perencanaan. Yang kedua, prioritas untuk memecahkan permasalahan utama dengan komitmen partisipasi dalam proses perencanaan. Yang ketiga, kecukupan sumber daya dalam mendukung kebutuhan program sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, evaluasi status quo dan kemajuan program dengan pendekatan baru. Nah, pengelolaan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Landasan teori selanjutnya yaitu akuntabilitas yayasan. Akuntabilitas itu dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periode. Nah, salah satu wujud dari penerapan akuntabilitas yayasan yaitu adalah dengan dibuatnya laporan keuangan yayasan. Nah, laporan keuangan yayasan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku sekarang. Nah, pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama 1 tahun buku yang lalu, serta hasil yang telah dicapai. Dan laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari Yayasan Widyasi Foundation. Nah, Yayasan Widyasi Bali ini adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali pada tanggal 31 Desember 1975. Nah, yayasan tersebut awalnya bernama Yayasan Widyasi, yang artinya ilmu pengetahuan dengan cinta. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014, Yayasan Widyasi ini berganti nama menjadi Yayasan Widyasi Bali. Yayasan Widyasi ini merupakan yayasan yang menampung anak yatim, piatu, dan yatim piatu, atau anak-anak yang telantar dan dititipkan oleh orang tuanya karena kurang mampu dalam membiayai kebutuhan keluarganya. Nah, anak-anak yang ditampung ini memiliki usia mulai dari usia 5 tahun sampai dengan 22 tahun. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis 0, yaitu artinya perencanaan, pengelolaan dana dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Yayasan Widyasi Bali. Hipotesis 1, perencanaan berpengaruh signifikan terhadap dana Yayasan Widyasi. Hipotesis 2, variabel pengelolaan dana berpengaruh signifikan terhadap dana Yayasan Widyasi. Hipotesis 3, variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap dana Yayasan Widyasi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, sedangkan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Nah, adapun data sekunder merupakan data primer sesudah diolah dan data yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Nah, studi pustaka ini bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian. Sedangkan untuk metode analisis data, dalam penelitian ini tentang pengaruh perencanaan, pengelolaan, dan akuntabilitas terhadap dana Yayasan Widyasi yang mencakup statistik deskriptif, yaitu apakah variabel akuntabilitas, perencanaan, dan pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh seluruh pegawai dan anak-anak yayasan. Kemudian analisis deskriptifnya itu juga memberikan kondisi variabel kinerja yang sudah ada, apakah kondisi kinerja tersebut sudah baik dan tinggi atau tidak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Kemudian sumber dana yayasan diantaranya yaitu pembiayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang ataupun barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat seperti berupa wakaf, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.
Yayasan sebagai suatu organisasi non-profit mengarahkan proses perencanaan dan sumber daya yang tersisa untuk memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian sumber daya utama yang diperlukan untuk perencanaan ini adalah waktu pengelola, waktu pembina, dan uang. Nah, untuk Yayasan Widyasih, untuk menilai apakah perencanaan dan pengelolaan dari yayasan ini sudah berhasil, itu dapat dilihat dari akuntabilitas dari apakah yayasan tersebut sudah mewujudkan akuntabilitasnya dengan cara membuat laporan keuangan yayasan yang berisikan tentang laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, untuk itu kita dapat menilai apakah pengelolaan dananya sudah tepat atau belum, itu dari akuntabilitas ini. Adapun saran dari penelitian ini yaitu keterbatasan akan sumber informasi membuat penulis kesulitan dalam meneliti, sehingga isinya mungkin belum menjuru ataupun masih merupakan pembahasan secara umum yang masih harus dikaji kembali kebenarannya.